Belakangan ini berita di mana-mana isinya bikin nyesek. Lowongan kerja makin sempit, PHK makin sering. Semua sektor rasanya lagi berat. Para pejuang nafkah makin banyak yang datang ke sana sini, ngetuk pintu rezeki demi keluarga tercinta. Tapi di tengah kondisi kayak gini, ada satu pejuang langit. Bukan cuma mikirin cuan, tapi juga ngasih berkah. Tiap bulan bagi-bagi sabun dan beras buat karyawan dan orang sekitar. Rezeki dikejar, tapi caranya lewat langit, lewat jalan Allah. Dia pernah disakiti, dikhianati bekas karyawan, tapi dia pilih memaafkan, gak nyimpan dendam. Justru dari situ, langit dibuka lebar-lebar. Allahu Akbar. Hari Jumat saya WA-in semua orang yang telah menyakiti saya. Wah. Saya bilang, saya WA, saya sudah maafkan apa yang telah kamu lakukan. Dan saya minta maaf kalau saya juga punya salah. Udah, Masya Allah itu hati saya bener-bener plong banget. Masya Allah. Dan tahu, hari Sabtunya, besoknya, tiba-tiba ada orang yang datang bawa langsung DP beli rumah saya. Uang cash? Uang cash DP 10 juta. Akbar. Itu ya Allah, itu Masya Allah benar-benar. Ya. Bayangkan, ternyata simple, cuma buat bersihin hati aja gitu. Wah, Masya Allah. Jadi hari ini bakal ada kegiatan apa nih? Hari ini kita ada kajian rutin yang udah jadi agenda rutin tiap minggunya. Itu kita difasilitasi pengajian dan kajian. Masya Allah. Oh, jadi di sini itu ada kajian juga rutin? Iya. Wah, padahal sekarang kan orang-orang di luar sana lagi kesulitan buat nyari kerja ya. Ternyata di sini bukan cuma buat kerja doang, tapi ada ilmu ibadahnya juga. Iya, Masya betul. Allah. Jalan ya. Yes. Nah, selain kajian rutin kayak gini ada kegiatan rutin apa lagi nih? Oh, ada. Setiap bulan itu kita dikasih beras dan juga sabun gratis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pejuang langit, pabrik sabun halal ini bukan cuma tempat cari nafkah, tapi juga tempat belajar, tempat hijrah, tempat makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatannya buat memuliakan keringat para karyawan. Bagi-bagi beras setiap bulan, sabun gratis, makan siang bareng, bahkan snack pagi pun gak pernah absen. Masya Allah, adem banget suasananya. Pabrik sabun milik Meliza ini punya program spesial, ngasih hadiah umroh buat karyawannya. Dan salah satu yang insya Allah berangkat tahun 2026 nanti adalah Harry. Udah berapa lama Kang kerja di sini? 28 tahun lebih. Masya Allah, 28 tahun. Jadi apa yang terjadi sebenarnya Kang pada saat titik terendah itu? Saat titik terendahnya itu di saat bapaknya Bu Mel meninggal, minta bisnisnya tuh bikin usaha sendiri. Oh. Bikin ini produksi sendirilah. Sampai-sampai teman-teman saya yang ini juga pada dibajak. Kenapa Akang masih kerja di sini tuh? Kenapa? Apa yang membuat Akang tetap setia gitu? Ya karena kebaikan Bu Mel aja saya bertahan di sini. Baik perhatian, dari segi perhatiannya gitu ke karyawan. Dari segi kendaraan saya difasilitasi gitu kan. Lalu tiap harinya selalu ada tuh bakal buat karyawan teh ngopi-ngopi gitu. Oh, cemilannya ada ya, selalu disediain. Pejuang langit, di balik keberkahan dan memuliakan keringat karyawannya, ternyata ada cerita yang menyayat hati dari sosok Meliza. Setelah ayahnya meninggal dunia tahun 2016, sekaligus menjadi hidup yang paling mengerikan untuknya. Sebagai anak pertama, usaha pabrik ini jatuh ke tangannya, dan secara tidak langsung ia mewarisi hutang sebesar 4 miliar rupiah. Itu semua karena dikhianati oleh karyawannya. Katanya kan dulu Teteh sempat dikhianatin sama karyawan. Tapi kok ini malah mensejahterakan karyawan? Ada haknya orang lain di dalam rezeki yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa yang pertama adalah orang terdekat kita, ya, yang harus kita bisa berbagi. Yang pertama orang terdekat kita adalah tentunya karyawan. Waktu itu saya ditinggalkan mitra bisnis saya, ya,
Terus kemudian saya ditinggalkan karyawan, tangan kanannya almarhum. Ya Allah. Yang dia punya resep-resep semuanya. Iya. Jadi benar-benar seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula lah gitu. Jadi apa yang udah dibangun selama ini tuh hilang dengan cuman sekejap mata doang. Masya Allah. Mulai dari nol lagi. Dari minus malah. Lagi minus. Ya Allah. Saya sampai menanggung hutang usaha. Waktu itu saya sampai sekitar 4M lebih. Sejak kejadian itu, hidupnya jungkir balik. Setiap hari, debt collector datang mengejar. Di malam-malam sepi, rasa putus asa makin kuat. Sempat terpikir buat nyerah selamanya. Usaha buat nutup utang, jual rumah satu-satunya, malah ketipu lagi. Tapi semua berubah saat dia nyari jalan tenang, duduk diam di satu pengajian kecil, dan dari sana dia dapat satu pesan yang ngena banget di hati. Pesan dari jalur langit, yang mulai nunjukin arah baru buat hidupnya. Dia cuma bilang, Mel, minta maaf kepada orang yang kamu sakiti dan maafkan orang yang telah menyakiti kamu. Itu intinya. Aduh, di situ saya, Masya Allah. Apa itu yang bikin ganjel di hati ya, sehingga rumah saya tidak bisa kejual. Saya langsung sholat tobat malamnya, saya langsung tahajud, saya minta maaf sama Allah, ya Allah, saya nggak punya kekuatan. Saya nggak punya kekuatan. Berikanlah, kuatkanlah saya untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti saya dan minta maaf kepada orang yang saya sakiti. Hari Jumat saya WA-in semua orang yang telah menyakiti saya. Saya bilang, saya WA, saya sudah maafkan apa yang telah kamu lakukan. Dan saya minta maaf kalau saya juga punya salah. Udah, Masya Allah, itu hati saya benar-benar plong banget. Masya Allah. Dan tahu, hari Sabtunya, besoknya, tiba-tiba ada orang yang datang bawa langsung DP beli rumah saya. Itu ya Allah, itu Masya Allah, benar-benar deh. Ya. Bayangkan, apa ya, ternyata simple, cuma buat bersihin hati aja gitu loh. Bejo Langit, guru saya pernah bilang, hati yang penuh dendam, iri, dan kebencian adalah penyumbat utama turunnya rahmat dan rezeki. Dan benar saja, Meliza membuktikan, dengan membersihkan hatinya, memaafkan semua yang mengganjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani rezekinya, membantunya dalam kesulitan. Teh, saya tuh kadang kalau dibohongin teman aja sakit hati. Iya. Apalagi Teh Meliza tuh ditinggal hampir semua karyawan. Waktu itu gimana supaya melampahkan dada ini? Supaya tetap kuat waktu itu? Ya, saya selalu mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aizni min syarri nafsi. Jadi ya Allah, saya kembalikan semuanya kepada Allah. Gitu. Jadi ya Allah, gantilah sesuatu ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi menurut Allah. Bejo Langit, doa ini biasanya hanya diucapkan saat ada yang meninggal dunia. Ternyata guru saya bilang, mengucapkan kalimat istirja, innalillahi, juga dianjurkan dan baik diucapkan ketika tertimpa musibah dan kehilangan serta kesedihan berat. Maka Allah akan kasih pengganti yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan seperti yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya nemenin Teh Meliza nih, mau nganterin ini karbol buat ngepel lantai buat masjid katanya. Iya, buat kamar mandi juga. Buat kamar mandi, Iya, alhamdulillah. bersihin kamar mandi. Ini mau saya taruh bawah aja nggak? Taruh di bawah Oke. aja. Ini pembersih lantai. Kayak, jadi Teh Meliza ini udah sering support masjid ini kayak? Betul. Bahkan beliau ini sebelum masjid ini dibangun, dulu tuh pernah nyumbang
keramik sebanyak 100 meter. Masya Allah. Walaupun pada waktu itu lagi susah banget. Tapi alhamdulillah dengan adanya sedekah itu oleh Allah itu dibalas beberapa ribu kali lipat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ketemu di surganya Allah. Amin. Ya Allah. Mari Kek. Makasih Assalamualaikum. kakek. Teh, Iya. menarik. Si kakek tadi bilang, Iya. di saat sulit, Teh Meliza tuh masih sempat untuk bersedekah. Alhamdulillah. Nah, Kang. itu bisa dibilang karena mengamalkan ucapan innalillahi tadi. Ya benar. Jadi yang namanya usaha ada up and down kan, gitu kan. Jadi ketika kita kehilangan misalnya salah satu customer kita, misal gitu kan, ya pasti kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena semua ini hanyalah titipan, ya, titipan dari Allah. Jadi ya saya bilang innalillahi wa innalillahi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aizni min syarri nafsi. Jadi ya Allah, mohon ganti yang lebih baik lagi. Saya pasrah kepadamu ya Allah gitu. Jadi alhamdulillah setelah itu mendapatkan customer yang luar biasa, customer besar saya, dan saya supply ke 50 outlet lebih. Masya Allah, itu jadi benar-benar keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari amalan yang terlihatnya kelihatan kecil Teh ya. Benar. Tapi memang dampak yang dirasakan itu luar biasa. Masya Allah, doa jalur langit yang dibaca Meliza itu bukan cuma dapat pahala, tapi juga menghapus sedih, menenangkan hati, dan ngasih kekuatan baru tiap harinya. Dan yang paling bikin haru, ia merasakan sendiri janji Allah itu nyata, yang hilang diganti dengan yang jauh lebih baik. Berkahnya nggak cuma di usaha, tapi juga sampai ke keluarganya. Dulu sempat bentrok sama saudara, tapi sekarang Meliza sebagai anak pertama justru bisa menyatukan semua adiknya dalam satu usaha bareng-bareng. Dan yang paling bikin hati adem, ia bisa memuliakan sang ibunda tercinta, biar usahanya makin berkah. Masya Allah. Kata guru saya, itulah hakikat silaturahmi, menyambung dan merekatkan hubungan keluarga yang telah retak. Gak heran ya, kalau keberkahan usaha Meliza terus bertambah. Sesungguhnya silaturahim adalah rasa cinta di dalam keluarga, menambah harta, dan memperpanjang umur. Saya datangi saudara saya yang lain, saya titip dong buat beliau, tapi jangan bilang dari saya. Oh, diam-diam. baik. Jadi saya dapat dua tuh. Iya. Pahala sedekah diam-diam, yang kedua untuk kerabat yang dimusuhi.